di antara kemageran, ya siang-siang orang berjemur, itu kan pagi-pagi gue siang-siang biar makin, apa ya, biar Eksotik. makin menjiwai gitu loh. Oh, oke oke. Jadi bener Kirain makin eksotik. bener-bener gitu loh panas-panasannya, jadi itu lebih original. Oke, hari ini kita sebenarnya bicara tentang siang hari, bicara tentang, terangnya siang hari yang begitu putih gitu kan, putihnya siang gitu kan, dan apa namanya, gemerlap nggak ada gemerlap sih sekarang lagi mendung. Tapi di siang hari itulah, sejatinya sebuah, atau segala hal yang ada di alam semesta itu kan begitu jelas ya, karena ada siang hari gitu. Jam 12 tepat mungkin yang paling tepat ya, karena bayangannya juga tidak ada gitu. Jadi, satu-satunya waktu yang bisa kita lihat gitu, bagaimana originalitas dari sebuah warna, maupun bentuk, apapun itu di muka bumi ini kita bisa lihat di siang hari. Karena kalau malam Mmm, hari Anda pakai cahaya yang berwarna hijau, bisa memberikan efek hijau ya kan. Anda mhm. memberi warna yang agak merah juga bisa memberi, warna merah. Jadi kita, sejatinya bisa melihat sesuatu secara original itu ada di siang hari. Oleh karenanya Mhm. nah terkait dengan siang hari yang begitu terang benderang, nah kita akan bicara tentang keberadaan ya, keberadaan. Termasuk mungkin hakikatnya keberadaan kita di muka bumi ini ya. Mhm. Kalau keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta kan sudah nampak dengan jelas. Cuman masalahnya nih, apakah Anda juga eksis di muka bumi ini? Begitu. Oke, silakan Bu Dokter, monggo. Mau dimulai dari mana, Bu Dok? Iya, eksis ya, kata-kata eksis ini sesuatu yang menarik gitu ya, dan Mhm, keberadaan tadi udah ada 2 hal yang disinggung nih sebelumnya gitu ya. Kalau mhm, kita bicara tentang eksis ini, sebenarnya kan, mmm, ya tadi itu, eksistensi ya, eksistensi seseorang atau keberadaan diri seseorang gitu ya. Itu berkaitan dengan sebenarnya satu pandangan ya, satu pandangan. Jadi dalam filsafat ya, dalam filsafat, sesuatu yang eksis itu sebenarnya didasari oleh satu pemikiran mengenai eksistensialisme ini. Jadi, mmm, eee, pendefinisian dari eksis itu sangat jelas sebenarnya ya dari kata mhm, itu gitu, dari kata eksistensi atau keberadaan itu gitu ya. Kalau kita Indonesia kan jadi keberadaan gitu ya. Ada dan tidak adanya kita itu kan itu selalu yang diperdebatkan gitu. mmm, Ada yang mengatakan Anda berpikir maka Anda ada gitu kan, berarti harus orang yang manusia berpikir gitu, tipikalnya. Dia mmm, harus menggunakan daya pikirnya sedemikian rupa, mmm, sehingga apa yang dia pikirkan itu menunjukkan keberadaan dia. Kalau dia nggak berpikir, dia nggak ada kan gitu. Itu juga sebenarnya mmm, didasarkan oleh, filsafat ini, filsafat mengenai mmm, keberadaan ini kan berarti. Berarti betapa mmm, pentingnya sebenarnya gitu ya, betapa pentingnya definisi mengenai ada dan tidak adanya seseorang itu. Dinilai dari mana atau parameternya apa gitu kan, mmm, rujukannya apa gitu, eksis ini. mmm, Karena oke. terus terang kalau bahasa medsos, bahasa alay, bahasa apalagi, bahasa millennials gitu ya. Ya, Kalau eksis bahasa ini zaman now. diarahkan pada, wah eksis bener, terkenal ya kan, keterkenalan gitu ya, di manapun itu misalnya di media Mungkin massa ini atau ya, apa, apa ya, biasanya gitu kan ini ya, eksis banget di gitu, jadi maksudnya tuh muncul ya, mungkin, show muncul up gitu, secara menunjukkan dirinya. rutin, Mhm, secara apa, di media sosialnya itu, muncul gitu maksudnya. Jadi, makanya disebut eksis. So, eksis ada terus gitu, update terus gitu, mungkin lebih ke mhm situ sih mhm kalau kalau apa, mhm, pakai terminologi hari ini ya, zaman sekarang ya. mhm mhm, ada Oh, terus, eksis muncul terus banget gitu ya. kan, foto lagi di mana, oh, foto lagi misalnya begitu kan, atau lagi apa Iya gitu. iya iya. Bisa jadi seperti itu, Ada sebenarnya itu mmm, makna yang mendalam ya mengenai eksis gitu mhm, sebenarnya gitu. Kalau itu kan sudah tereduksi sedemikian rupa hanya dilihat dari bukti-bukti, mhm, keberadaannya bisa di-trace dengan foto, dengan status kan mhm, begitu ya di medsos, mhm, itu sudah mhm, dibilang eksis. Padahal sebenarnya eksis iya, itu manusia yang eksis gitu kan. Manusia yang eksis itu manusia yang mengetahui siapa dirinya, menguasai dirinya,
dan bertindak atas nama dirinya. Jadi ada 3 hal gitu kan, ada 3 ciri utama. Yang pertama mengetahui siapa dirinya. Mengetahui siapa Oke. dirinya ini kan sesuatu yang nggak mudah. Jadi semua aliran dalam filsafat itu biasanya untuk mengarahkan manusia itu menjawab pertanyaan, siapakah aku? Siapakah aku? Iya, Siapakah aku? Itu mengarahkan ke sana siapa dan kemanakah aku akan dan menuju. setelah terjawab pun harus ditanya lagi. Karena kan filsafat adalah ilmu bertanya. Ya, ya, ilmu bertanya, betul. Betul, betul. Hakikatnya Tetapi kita di muka didasari oleh bumi ini pertanyaan itu, ya, hampir semua didasari oleh siapakah aku. Jadi oke, mendefinisikan manusia, Artinya definisikan kalaupun kita manusia. sudah bisa menjawab misalnya ya pertanyaan pertama tentang eksistensi manusia, ya keberadaan kita yang pertama siapa gitu kan, siapakah aku? Maka, setelah bisa menjawab pun, selalu akan muncul lagi gitu, apakah sudah benar sebagaimana, custom-nya kita ini di muka bumi kan gitu ya. Hmm, Fungsi, peranan, tupoksi gitu kan ya, tugas pokok iya. Tapi dan fungsi memang gitu. kalau kita bicara Quran ya itu sudah dijawab kok, itu sudah ada hamba Allah, Ya, khalifatullah fil ard, itu kan sudah ada fungsi-fungsi. Maksudnya bukan oke, itu konsep yang sangat mendasar dan sangat general. Tapi ini mungkin lebih mhm, dalam lagi. Apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya benci misalnya gitu kan, apa yang membuat saya iya, tertawa, apa yang membuat saya mengenal ya, menangis. Ya benar-benar mhm, mengenal dirinya itu, menggali mhm, menggali siapa dirinya, potensinya, apa yang iya, membuat saya tertekan, apa yang membuat saya marah, mhm, gitu kan. Apa yang membuat saya bahagia. Itu gitu, menjawab hal-hal itu semuanya dan dia harus bisa menjawab itu. iya, Karena iya, gini, ada saya. Itu psikolog ya, tinjau emang orang psikolog biasanya juga mengarahkan kepada situ. Apapun problem kita misalnya ya, ada mhm, satu momen gitu ya, ada satu momen yang, seseorang itu curhat kepada psikolog mengatakan, "Saya tidak bisa tidur," gitu ya. "Saya sudah beberapa hari mhm, ini mengalami, masalah dengan tidur, saya nggak bisa tidur," gitu kan. mhm, Nah, psikolog itu yang dia tanyakan, adalah pengenalan terhadap dirinya sendiri. Jadi mhm, sudah sejak kapan nggak bisa tidur? Terus sebelum nggak mhm. bisa tidur itu sudah Sebelum melakukan tidur apa saja sudah yang melakukan apa, menyebabkan sudah yang bertemu dengan menyebabkan siapa mungkin ya kan, betul, coba di-trace gitu. Nah, ini digali. orang ini menjawab, "Kayaknya mah saya nggak ada apa-apa, biasa aja hidup saya." Nah, coba didetilkan lagi. Satu harinya waktu nggak tidur itu siangnya ngapain? Atau hari sebelumnya ngapain? Coba aktivitasnya coba didetilkan. Ada nggak satu itu perasaan yang menggejolak ketika melakukan satu aktivitas tertentu atau ada sesuatu input dari luar yang bikin dia marah atau tertekan atau apapun gitu. Jadi kan maksudnya berarti itu mengenali diri kita itu dalam jarak yang sangat dekat kan, dalam selang beberapa Mhm. hari itu apa saja aktivitas kita sehingga Iya, menyebabkan, iya. mengganggu pola Apa tidur gitu apa kan. apa Nah itu, nah setelah apa yang pertanyaan itu mengganggu? selesai, kalau dia bisa Mhm, jawab itu misalnya karena penyebabnya ini gitu ya, apa lagi yang harus saya lakukan? Kan gitu dia nanya. Seandainya saya tahu penyebabnya mhm, tentang A, terus mhm, apa yang harus saya lakukan mhm, kemudian selanjutnya? Yang dia lakukan adalah cari konsistensinya. Jadi apakah, mhm, hal yang sama pernah membuat dia juga nggak bisa tidur di masa lalu. Terus mhm, seberapa sering dia mengalami itu? iya, Merespon gitu ya, emosinya pada saat ada kejadian itu dia respon dan akhirnya mhm, menyebabkan nggak bisa tidur. Itu konsisten mhm, nggak gitu? Dulu-dulu pernah oke, ngalamin juga nggak? Atau ini baru pertama gejala ini? Atau jadi ditanya mhm, konsistensi, ditanya frekuensinya, ditanya intensitasnya, ditanya nah kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kan berarti mhm. juga mengenali pola, berarti diri kita kan sebenarnya. Kuncinya pada mengenali diri Iya, kita iya. sendiri gitu, ya kan? Gitu. Ya Jadi berarti kan tidak ini menjawab pertanyaan pertama. yang pertama itu kan berarti, yang dasarnya adalah konsep ya. Kalau konsep kan kita sudah tahu lah ya, paradoksnya seperti apa, dan juga apa ya, keilmuannya seperti apa gitu ya, siapa kita gitu kan, kita juga bisa cari juga referensi yang bisa menemukan Hmm, mendefinisikan diri kita sendiri, begitu hmm, kan. Nah berarti kan yang lebih mendalamnya lagi adalah bagaimana kita ini mungkin ya yang disebut dengan sebagaimana beberapa hari yang lalu ya Hari Kesehatan Mental Dunia, begitu kan. Ya, jadi bagaimana
kita juga mengenali diri kita tuh dari segi mental, psikisnya gitu kan, tidak hanya sekedar diri kita, keberadaannya, kelebihan kita dari segi fisik gitu kan, tapi juga kelebihan, kekurangan dari segi hal yang lain. Ya karena kan pasti setiap orang tuh satu pernah mendapat pendidikan, entah pendidikannya salah atau enggak kan, pernah mendapatkan pengasuhan, bisa jadi pengasuhan kan ada salah ada enggak gitu kan, juga bisa berinteraksi juga dengan lingkungan yang juga bisa memberi pengaruh yang baik dan buruk gitu kan. Nah cuman memang kan seseorang bisa ketemu gitu ya terhadap kapan dia bisa fokus gitu loh menemukan ya apa yang saya adalah A. Saya tidak akan terganggu oleh ABCD, saya tidak akan, kan itu kan berarti sudah ada di benteng itu ya. Jadi kalau orang udah bisa kenal misalnya, yang mengganggu saya adalah ABCD. Halo? Iya. Jadi gini. Ya, Oke. Jadi kembali ke definisi manusia eksis, berarti pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kalau kita menjadi orang yang mau eksis beneran gitu ya, bener-bener sesuai dengan definisinya dalam filsafat itu berarti orang yang mengenali dirinya sendiri. Berarti kita harus mengenali diri kita kan. Sedalam apa? Sejauh apa? Ya sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya gitu ya. Dan karena kalau kita bicara kesehatan tuh ada yang sifatnya fisik, ada sifatnya apa tadi mental gitu ya, kejiwaan gitu. Karena yang dinamakan sehat itu kan bukan hanya sehat secara fisiknya saja, tetapi juga pikirannya, kemudian juga mencakup mentalnya sehingga dia bisa melakukan aktivitas yang produktif kan gitu ya. Jadi mencakup juga kan kesehatan jiwa dalam hal ini gitu maksudnya. Nah, kesehatan jiwa ini itu ukurannya adalah ketika dia lebih memahami dirinya sendiri, maka dia akan seharusnya dia akan punya kecenderungan lebih sehat. Kenapa? Karena nanti diarahkan ke step yang kedua, menguasai dirinya. Dia akan lebih menguasai dirinya. Kalau dia tahu dia gitu loh. Kalau dia tahu siapa dirinya, maksud saya gitu. Apa yang bikin saya marah? Oh, yang bikin saya marah kalau ada tekanan kayak gini. Karena itu gitu kan, kata itu saya berusaha apa yang mengelola. mengganggu pikiran saya, apa yang bikin saya depresi gitu kan, apa yang akan membuat makan saya jadi nggak enak gitu kan. Berarti akhirnya dia memahami itu kan. Kalau memahami berarti dia sudah mulai mengatur pola ya, terserah strateginya gimana gitu, bisa jadi dia akan meminimalkan gitu kan berhadapan dengan tekanan-tekanan seperti itu, atau berarti dia mengalihkan eksistensi itu ya kan. Ya kan berarti kalau bisa dia ambil gini loh, maksudnya eksistensi itu berarti hal dasarnya adalah seseorang ini bisa menjadi seseorang yang eksis begitu ya, memiliki eksistensi yang optimal itu berarti ada pada dasar yang seperti tadi dirimu bilang ya, apa dasar yang pertama tentang mengenali diri gitu. Ya berarti kan kalau mengenali diri dalam hal ini termasuk juga kan kalau penguasaan dirinya terhadap hal-hal lain, kan nanti tuh ujung-ujungnya pada treatment. Dia akan memilih sikap seperti apa terhadap hal-hal yang mungkin satu disturb, yang maksudnya mengganggu, atau mungkin yang membuat dia marah, begitu kan. Jadi awalnya mungkin menguasai ya kan, setelah menguasai kan berarti kan dia akan memilih berarti. Nah itu kan keterampilan juga ya. Kan nah kan maksudku gini, Kak, gimana gitu loh seseorang ini bisa punya apa ya, punya cara pikir, punya cara olah sikap gitu yang baik, sedangkan dia juga berapa banyak sih orang yang usianya misalnya 40, 30 tapi masih kekanak-kanakan gitu maksud gue. Apa yang salahnya di mana gitu? Apanya gitu loh yang salah gitu? Karena berapa banyak sih orang yang stres misalnya ya, masih muda stres ya, kalau masih muda stres ya mungkin kurang pendidikan, kurang apa gitu ya. Ya kalau ini udah tua juga banyak juga yang stres gitu loh maksudku. Ya, ya menurut saya sih karena nggak balance itu tadi, pengenalan terhadap dirinya sendiri, itu kan membutuhkan skill juga gitu, membutuhkan skill gitu. Nah, maksud saya adalah itu tahap yang kedua tadi memang benar, jadi ujungnya itu ada pada tindakan atau keputusan yang dia ambil. Jadi kalau dia sudah mengenal siapa dirinya, dia akan menguasai dirinya gitu kan. Dan yang ketiga adalah
ketika dia menghasilkan satu tindakan atau keputusan atau bahkan diamnya dia begitu kan, itu merupakan apa ya, itu ada dalam kontrol kendali dia Kontrol, sepenuhnya. ya, Iya kan? kendali penuh. Kontrol, Ya itu kontrolnya ini artinya gitu, itu yang choice gitu penting. kan, artinya dia memilih. Diam Iya, atau bertindak itu adalah pilihan iya, sadar. dan Itu dia kan sadar. berarti output yang paling paling luar dari sebuah eksistensi gitu loh maksudnya. Benar Betul, nggak? betul. Jadi, Itu yang paling nah, luar. berarti artinya kalau sampai saat ini gitu kita masih banyak menemukan gitu orang-orang yang kadang terhadap hal-hal kecil saja, hal-hal remeh-temeh saja dia bisa lost control gitu ya terhadap dirinya gitu kan, ya berarti ada sesuatu hal yang jadi PR gitu loh terhadap kesehatan mental kita semua gitu. Karena bagaimanapun ya di era milenial seperti inilah, bayangin ya segala sesuatu begitu mudah. Kadang adab juga berkurang, kan interaksi juga berkurang gitu. Jadi Iya. bayangkan bagaimana manusia ke depan yang pertama akan cepat stres gitu. Yang kedua dia cenderung individual, tidak sulit untuk bersosialisasi. Bayangin aja lah. Iya. Kita customnya makhluk sosial, terus kemudian dia disendirikan gitu. Disendirikan dalam dunia maya dia ributnya gitu. Ya bayangin lah seperti apa Iya, kalau iya. dia kemudian datang ke dunia yang sebenarnya begitu. Jadi Sementara bahasa ini kan sangat sangat ini ya, sangat multitafsir ya, ya kan? Bahasa iya, di dan medsos. serem juga gitu maksudnya kalau 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 kita biarkan anak-anak misalnya atau ya kita remaja kita ini dibiarkan berada di tengah hutan belantara maya yang begitu luas dan begitu ganas, ya kan? Bagaimana misalnya membuli hanya melalui WA atau mungkin hanya dari status, dari itu sosial gitu. Jadi makanya Tapi kenapa bisa mengancam berarti emosi PR gitu ya, bisa ya, mengancam PR emosi. kita ya, PR generasi milenial adalah bagaimana mengembalikan gitu loh keberadaan eksistensi umat manusia ini gitu. Jadi bagaimana menyadarkan anak-anak muda ini kembali agar mereka itu kembali kepada jati diri mereka sebagai manusia. Dan itu kan sebenarnya sudah jadi ini ya GBHN gitu. Ingat nggak sih GBHN? Bahwa sebenarnya Iya. pendidikan itu arahnya itu kan yang utamanya adalah memanusiakan manusia gitu. Cuman ya bayangkanlah kita lihat deh bagaimana kejadiannya hari ini gitu. Itu PR gitu, PR kita. Oleh karenanya peranan keluarga kan itu harusnya balik lagi. Cuman ya bayangin dari keluarga aja misalnya makan aja kan pegangin handphone semua. Ya, makanya itu Nggak usah adab yang jauh-jauh gitu harus maksudnya. kayak gitu aja, itu kan adab kecil yang harus diingatkan terus Lagi ya. ngobrol megang handphone misalnya, iya Iya, sih? iya, iya. Lagi Dan itu ngobrol sudah megang common handphone. banget gitu di tengah situasi sekarang gitu. Ya benar sih. Iya. Jadi teknologi ini gitu ya, teknologi ini harus dikritisi juga gitu. Selama ini kita menganggap ya semuanya baik gitu kan, positif dan sebagainya. Tapi kan manusia yang dikotakkan sedemikian rupa ini ya di dalam kotak-kotak kayak kita zoom ini di dalam kotak gitu ya, tidak bisa langsung bersentuhan, tidak bisa gitu ya, dipisahkan bener-bener gitu ya. Itu kan sebenarnya memang tidak baik untuk kesehatan mental gitu. Jadi kebayang nggak Iya. ya kalau di dalam film apa manusia cyborg gitu ya. Dulu kan zaman dulu Iya. gitu ya waktu kita kecil di manusia cyborg tuh ya kayak manusia yang robot yang ya dia Iya. nggak bisa memahami emosi, nggak ada kendali Nggak terhadap bisa, iya. emosi dan Iya sebagainya. nggak Karena punya kenapa? emosi, Pengetahuan nggak dia punya akhirnya terhadap perasaan, manusia nggak punya ya sangat terbatas. kepekaan. Ya, karena pengetahuan dia Iya. terhadap orang lain semakin terbatas gitu loh. Ya kan? Iya benar. Meskipun akses informasi kan banyak banget. Akses terhadap apa saja. Iya. Dia bisa belajar Dia apa tapi saja gitu. bisa jadi dia sangat tahu segala hal ya kan? Betul, betul. Tahu Jadi di segala hal, satu terampil sisi segala hal gitu. Tetapi terampil dan apa proyek ya? teknologi dan sebagainya oke gitu loh. Untuk masalah itu dia nggak Iya. gaptek gitu, tapi dia akan punya pengetahuan yang semakin ciut terhadap orang lain. Dia nggak tahu bagaimana bersikap terhadap orang yang lebih tua, cara mengajeni ya, kalau orang Jawa bilang ngajeni orang itu gimana. Ya gampangnya anak saya itu ya karena saya Jawa, suami juga Jawa gitu. Itu kan kita pengen ada kalau anak dipanggil itu menjawab dengan cara Jawa gitu ya. Cara Jawa itu kan dalam gitu kan. Dalam itu kan sebenarnya kepanjangan dari abdi dalam ya. Sendiko dawuh gitu. Maksudnya pokoknya mengajeni orang tua lah gitu ya. Menghormati orang tua gitu. Makanya jawabnya dalam gitu kan. Kan nggak ada yang mau tuh jawab kayak gitu kan.
biasanya tuh jawabnya juga cuman, "Hah?" Gitu kan. "Hah? Ya?" Terus "Hah?" Gitu, ketika, "Hah? "Oh, hah?" Gitu kan, Oh." "Hah? Oh," gitu kan. Itu kan coba ya, Iya. kalau dipanggil orang tua jawab yang bener gitu ya. Coba pakai pakai kata dalam pun gitu. "Ayo," gitu, nggak mau. Terus akhirnya dia cari formulasi sendiri, apa coba? Kalau yang anak saya yang Saka itu, kalau dipanggil, "Saka, eee, ya ada apa?" Jadi kayak bos. Jadi setiap apapun dipanggil, apapun dalam situasi apapun, "Ya Saka," gitu kan. Aku manggil gitu kan ya misalnya, si bundanya manggil gitu, "Hai Saka Saka," gitu ya. "Ya ada apa? Ya ada apa?" Gitu, "Ya ada apa?" Itu kan kayak, ini bos Untung banget. untung nggak halau juga, "Halo?" "Ya ada apa? Bisa saya bantu? Apa?" Kan kayak gitu, Bro. Jadi aku bingung gitu. Aduh Ah, itu mah gimana anak ya? lu yang kreatif. Malah jadi ya ada apa gitu kan. Ya Kalau maksudnya anak tuh kalau anak gue semuanya dipanggil Kakak, Dede, Nia, Kia, Mia, heh heh gitu doang, nggak ada ya itu suaranya lagi. makanya kan Udah kita emaknya pengen udah pengen teriak menetapkan baru deh. adab gitu. Adab, kamu jawab yang bener Tapi lebih gitu. cepet pakai WA, lebih cepet pakai WA. Tolong ini, oke, kayak gitu. Oke, walaupun pelaksanaan mungkin sejam kemudian, tapi pas respon dari segi Emang, emang dari bener. segi Itu dari ya segi sekar, interaksi kalau fast kayak itu sekar respon. kayak Tapi gitu. kalau pelaksanaan Dia dia apapun WhatsApp dia apapun WhatsApp, walaupun kamar berhadapan-hadapan ya kan. Jadi dia dia langsung, "Bun, ini bagus nggak beliin?" WhatsApp dia, kayak gitu doang. Ampun, maksud ya aku tuh itulah. itu tantangan kita gitu loh, anak-anak tuh begitu Ya, gitu. cuman untungnya ya anak-anakku tuh jadi agak agak aktif kayak kakaknya kan maksudnya bersosialisasinya sama temen-temennya ngapain gitu kan, ngobrol ngapain gitu ya gue biarin aja lah karena sudah mah di rumah gitu ya, terus kita mau gimana, tugas-tugasnya kalaupun kadang-kadang telat apa gimana ya biarin aja lah. Kan dia yang ngerasain misalnya dipanggil-panggil sama bu gurunya. Soalnya kalau kita yang handle semua gitu kan, kitanya yang stres. Kalau gue milih daripada gue yang Iya. stres gitu Ya kan, anak terus gue stres, gue ya antepin aja. sekarang jadi aku memikirkan gini, aku mencemaskan begini gitu loh, tadi kan kayak dikontrakan ya, anak-anak mungkin akan, punya banyak sekali akses untuk tahu segala hal gitu ya, tahu segala hal Iya, itu maksudnya dia bisa belajar apapun itu kan meng-upgrade skill iya, apa kognitifnya gitu ya. Walaupun mmm, sebenarnya, apa namanya, kalau suami saya sih punya pandangan lain, dia mikirnya ini dia nggak bisa belajar apapun karena kan dijauhkan dari buku gitu. Dia pengennya anak-anak tuh mmm. tetap tetap tekunnya itu terhadap Ini buku karena masih klasik ya. ya karena buku itu sumber berbagai ilmu yang nggak bisa dapat diganti dengan apa Iya bener, namanya mhm, poster-poster atau pamflet-pamflet dari internet. Intinya gitulah gitu ya. Jadi dia lebih lebih iya, banyak mencemaskan dia nggak akan bisa belajar banyak dengan era PJJ mmm, ini gitu ya. Karena kan mhm, PJJ kurikulumnya udah yang dipangkas sedemikian rupa ya pelajaran-pelajaran lagi jadi tidak dia gimana belajar sejarah, gimana belajar ini ya gitulah intinya mhm, ya lebih ke arah dia mencemaskan itu. Kalau sekarang saya malah mencemaskan bagaimana dia pengetahuan dia ini terhadap adab, ya kayak gitulah gitu ya, mmm, adab untuk iya, bagaimana iya, dia harus menghormati orang lain, bicara dengan orang lain gitu ya, bagaimana mhm, dia menghargai feelingnya orang, perasaan mmm, orang, mengatakan yang iya, tidak apa sih tidak tidak seharusnya mengatakan hal yang bisa membuat orang terluka meskipun itu kan maksudnya mhm, hal-hal yang iya. Ya sensitif iya, sosial dan ya sosialnya dia etika, itu interaksi sosial jarang lah ya, gitu, terkait dengan yang sifatnya interaksi interaksi sosial. sosial kan jadi malah Mhm. lebih banyak menurut saya, kecemasan kita sebagai orang tua di era sekarang tuh ke arah sana. Ini jadi ngomongnya tentang ya sebenarnya masih masih berkisar tentang eksistensi juga gitu ya. Iya. Bagaimana Ya anak-anak ini artinya gini loh, eksistensi anak-anak kita gitu kan, maksudnya ya mereka di bagaimana mereka juga kurang mengenali, walaupun memang sebenarnya sih pondasi utamanya keluarga ya. Artinya kalau keluarga itu selalu memberi pandangan positif ya, support support mmm, system gitu untuk mereka gitu menghadapi menghadapi tantangan apapun ya. Ada tarik ulurnya gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh terlalu los gitu ya, terlalu iya ngasih-ngasih apa segala macam, los, dimudahkan. Tapi juga iya, kita harus memberi batas-batasan gitu. Karena mmm, anak yang dididik dengan agak
straight gitu ya, ketat, itu beda juga gitu mentalnya ya kan. Kalau udah biasa misalnya kayak gue kan, anak gue tahu kan, emaknya gimana gitu kan, garangnya Hmm. kayak apa. Jadi karena udah biasa dengan yang begitu, jadi ngadepin guru yang misalnya seperti apa, dia gak gampang down gitu kan. Karena ya emak gue aja lebih parah. Iya, iya, iya. Ya gitulah gitu. Jadi karena yang penting dalam dalam keberadaan mereka itu mereka penting gitu. Mereka penting untuk dianggap penting untuk kita gitu. Jadi itulah yang akan membuat mereka percaya diri ya. Jadi pertama pertama kali mungkin bagaimana seseorang ini bisa eksis ya harus satu yang mengenal itu ya kemunculannya akan memunculkan yang namanya kepercayaan diri. Jadi orang yang sudah mempercayai terhadap dirinya sendiri, mempercayai kemampuannya sendiri, mengetahui kelemahannya, maka dia akan mampu memproyeksikan dirinya akan mau kemana, mau jadi apa, dan misi visinya. Jadi seseorang tidak mungkin bisa melakukan tupoksinya gitu ya. Kalau misalnya dia ini tidak tahu mau ngapain gitu di muka bumi ini kan gitu. Iya. Jadi mungkin itu ya. Terus terkait dengan eksistensi itu. Berarti kita harus sudah mulai meninggalkan juga gitu bagaimana kalimat alay tentang oh itu eksis tuh begini-begini aja. Itu hanya permukaan aja. Mudahnya kita ngomong eksis ke orang atau menjudge Iya. gitu ya. Kan kadang-kadang kan disebut sarkas juga ya. Iya, Maksudnya sarkas eksis juga banget, tapi gitu. sebenarnya itu kan kayak sindiran, Cilok sarkas. Jadi gitu. bukan memuji juga ya kan, tapi kan dia Bukan, belum ada tentu juga. Ada juga sih yang memuji eksis banget sekarang gitu. ada Misalnya ada gitu yang tulus. Tapi kan kadang-kadang tapi lebih banyak rata-rata lebih banyak lebih banyak gimana sindirannya ya gitu. gitu kan. Ini mau gimana ya maksudnya kan Eksis gitu banget ya. sih gitu. Iya, iya. Ini Karena seolah-olah bahwa karena seseorang justru yang kan positif, Cek. Kalau dari definisinya sebenarnya kita harus jadi manusia yang eksis semua gitu kan. iya benar. Iya kan? Gitu. Iya. Ya artinya kalau kita mengeluarkan kata eksis, kita harus tahu lah artinya dari mana, bagaimana jalan ceritanya gitu dan apa definisinya. Supaya kita bukan jadi orang yang latah, kaum yang latah, yang taunya cuman oh begitu tuh begitu aja gitu kan, tapi juga mengetahui sebenarnya apa gitu. Ya, berarti ya baik sangka lah. Ya, kita memang harus banyak-banyak baik sangka sama orang lain. Jadi kalau ada orang yang sangat eksis lah dalam kata-kata eksis yang seperti kita bilang tadi, kalau ada orang yang eksis, berarti dia sudah bisa menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri gitu. Betul. Walaupun kadang-kadang ya upload foto atau mungkin apa gitu ya melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk dia ya itu sebenarnya mungkin juga terapi juga untuk apa ya membuang gitu kan. Membuang Ya, yang buruk. dan sama membuang hal-hal yang membuat dia insecure gitu kan, gak pede gitu kan, Betul, merasa diri lemah, merasa diri gitu Iya, ya. betul. Jadi jangan banyak-banyak insecure ya guys. Iya. Itu bagian Karena terapi bisa insecure jadi. Ya enggak? ya, Oke. insecure itu bagus dalam kata-kata bagus ya, dalam lagu indah gitu, tetapi itu tidak baik ya. Karena apa? Karena itu kalau kata Al-Quran kan disebutnya sebagaimana orang-orang yang likulli humazatil lumazah ya kan, yang dia ini menghancurkan orang dari dalamnya gitu kan, dari dalam hatinya, dalam jantungnya, dalam ya? Ya, jadi dia merontokkan tuh dari dalam gitu, Menggerogoti orang dari dalam. Ya. Oke guys, jadi jangan ragu-ragu gitu, kalian silakan apa yang kalian sukai lakukan. Kita perlu pedulikan pandangan orang lain, karena kita mau dipandang baik sama semua orang lain juga belum tentu jaminan Anda adalah orang baik. Iya, betul. Apalagi dipandang buruk sekalipun oleh semua orang belum tentu juga Anda adalah orang buruk, karena kita adalah apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Jadi bukan apa yang orang bilang. Itu juga eksistensi itu. Anda itu, keberadaan Anda itu gitu kan merupakan pokoknya intinya cerminan ya. Pikiran Anda lalu perbuatan Anda adalah cerminan siapa Anda kan gitu. Nah. Oh ya, satu lagi nih, ini jadi menggelitik nih. Apa itu? Dan tulisan Anda. Tulisan Anda di media sosial, tulisan Anda nge-share apa, tulisan Anda itu adalah cerminan Anda sendiri. Jadi karena itu adalah cerminan diri kita, jadi hati-hatilah
banyak hati-hati. Kenapa? Bukan soal jaga image ya, tetapi soal bagaimana kita memberikan performa yang terbaik gitu sebagai makhluk kepada makhluk yang lainnya. Kecuali kalau Anda share sendiri ke nomor Anda sendiri begitu ya, itu is okay. Tapi kalau Anda share kepada orang lain, itu berarti Anda sudah mencerminkan, Anda sudah membentuk profil diri Anda itu seperti apa yang Anda share. Seperti itu. Begitu kan, Bu? Setuju saya. Setuju. Oke. Saya Oke kira deh, thank udah you. mendalam banget nih pembahasan tentang eksistensi. Udah mendalam dan kemana-mana kayaknya, tapi lumayan. Jadilah manusia yang eksis gitu ya. Jadilah manusia yang eksis. Ya, boleh foto-foto di share, Bu, silahkan. Bagaimana dengan katanya itu dosa? Itu kan dosa Anda. Gak ada urusannya dengan saya. Jadi kita tuh nggak usah terlalu remeh-temeh ya mengurusi dosa orang lain, ya kan? Karena apa? Itu dosanya dia. Kalaupun benar dosa, gimana kalau enggak gitu? Gitu kan? Terus karena kalau berdosa, kalau kata Gus Dur, almarhum apa? Kalau berdosa bertobat aja, langsung istighfar, kan hilang. Seperti dibilang Gus Dur kafir karena ini, ya udah cari syahadat lagi, kan artinya tidak ada yang kekal gitu di muka bumi. Jadi kita tidak perlu sibuk dengan urusan orang lain, misalnya orang lain begini, oh, itu dosa dia jadi begini, jadi begitu, apa urusannya. Yang penting tuh bagaimana performa kita semua di hadapan apa yang bisa kita keluarkan, bagaimana sikap kita yang paling baik yang bisa kita keluarkan. Itu adalah akhlak yang utama. Jadi output kita itulah yang mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Gitu ya. Progresif garis lucu. Ya, jangan lupa ya guys. Oke. Ya, jangan lupa hashtag ya progresif garis lucu, karena kita lucu-lucuan aja. Jadi kalau ada teman kita yang eksis, kita harus bahagia. Kalau ada teman kita yang bahagia, kita juga harus ikut bahagia gitu. Kalau ada teman kita yang sedih, jangan disindir begitu. Justru kita rangkul, kita ajak supaya dia bahagia. Jadi kalau ada orang tertidur sedang bermimpi, kita bangunkan agar dia mulai membangun mimpinya. Jangan dibiarkan. Jangan mudah baper, Bro. Jangan mudah baper. Iya. Dengan komen jangan mudah orang baper. Abaikan aja. Apalagi gitu. terhadap sesuatu, Kita sendiri. Iya, benar. Terutama kalau perempuan, jangan juga mudah baper sama bapak-bapak ya guys. Sedikit dipuji ya senyumin aja ya. Karena apa? Bagaimanapun ya, wanita itu adalah pesona di mana-mana begitu. Jadi kalau Anda tahu diri kita seperti apa ya, kita tidak akan mudah tumbang karena dipuji atau dihina begitu. Jadi kalau dapat banyak pujian dari bapak-bapak atau dari kaum lelaki, dan kita ya disyukuri aja, alhamdulillah, karena pujian gitu ya. Ya jangan melayang, berat kalau saya terutama kan berat badannya berat. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya pembicaraan gabut kita hari ini. Apalah itu eksistensi. Yang penting Anda tahu apa yang harus Anda lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, terima kasih Erma, Bu Dokter sudah bersamai saya bergabut-gabut di siang-siang hari. Menemani saya nih mengeluarkan lendir-lendirnya di kepala saya yang udah mulai sakit. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi di progresif garis lucu lagi yang lainnya. Oke guys, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.